Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Anissa dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang Person Focus Pay. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama itu ada Novita Hana Lubis dengan NIM 044, lalu ada Cindy Aulia dengan NIM 046, Damayanti dengan NIM 048, Adelia Fitriana dengan NIM 059, dan saya sendiri Maria Agustin dengan NIM 068. Yang pertama itu ada definisi focus pay, competency based, pay for knowledge and skill based pay. Person focus pay ini merupakan cara penggajian yang dilakukan dengan berfokus pada keterampilan yang dimiliki oleh karyawan. Untuk memberikan kompensasi kepada karyawan dapat mengacu pada 3 jenis program, yaitu ada kompensasi berdasarkan pengetahuan, penggajian berbasis keterampilan, juga penggajian berbasis kompetensi. Nah, terkadang perusahaan ini menggabungkan antara program focus pay dengan merit pay, yaitu dengan memberikan kenaikan gaji kepada karyawan yang sesuai dengan keterampilan juga kompetensi kinerja mereka. Nah, yang pertama itu ada pay for knowledge, atau perencanaan dalam penggajian. Berdasarkan pengetahuan ini akan dilakukan dengan memberikan penghargaan secara manajerial, pelayanan, dan juga pekerjaan profesional untuk mensukseskan pembelajaran kurikulum secara spesifik. Lalu ada skill-based pay, yang merupakan penggajian yang berbasis keterampilan. Sistem penggajian ini digunakan untuk para karyawan yang melakukan pekerjaan dengan fisik, yaitu dengan meningkatkan gaji mereka saat karyawan dapat menguasai keterampilan yang baru. Lalu ada kompetensi based, yaitu di mana penggajian ini berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh para pekerja. Lalu bagian sumber daya manusia yang profesional ini dapat merancang suatu rencana dari person focus pay untuk memberikan penghargaan kepada karyawan dalam memperoleh keterampilan horizontal yang baru, keterampilan vertikal atau pendalaman yang lebih baik terhadap pengetahuan atau keterampilan. Nah, yang pertama itu ada horizontal skills. Horizontal skills atau keterampilan horizontal ini lebih terlihat serupa dengan keterampilan atau pengetahuan. Lalu vertical skills atau keterampilan vertikal ini merupakan keterampilan yang secara tradisional dianggap sebagai pengawas, seperti melakukan penjadwalan, pengorganisasian, melatih, dan menjadi pemimpin bagi orang lain. Lalu selanjutnya itu ada depth of skills atau pendalaman terhadap keterampilan. Pendalaman terhadap keterampilan ini lebih mengacu terhadap tingkat spesialisasi atau keahlian yang dimiliki karyawan dalam melakukan pekerjaan tertentu. Selanjutnya ada USET Person Focus Pay Program, yaitu USET Person Focus Pay Program menekankan vertical skill dalam kinerjanya pada perusahaan manufaktur yang mengelola arus kerja di antara performa tinggi kerja tim, di mana karyawan mengekspektasikan tugas fungsional dan manajerial. Banyak perusahaan yang telah menetapkan program pembayaran yang berfokus pada orang. Contohnya itu kompetensi teknik sektor industri, teknis di seluruh industri, kompetensi tempat kerja, kompetensi akademik, kompetensi efektivitas pribadi, dan pengelolaan. Contoh kasus. Di Bellsport, produsen helm pengaman sepeda motor dan helm untuk balap mobil, proses perakitannya meliputi pengaplikasian enamel dan pemasangan visor ke helm. Kedua tugas jelas membutuhkan serangkaian keterampilan yang berbeda. Menerapkan email membutuhkan kemampuan untuk menggunakan otomatis penyemprot. Keterampilan ini secara khusus menuntut pekerja memiliki kemampuan literasi yang kuat sehingga mampu menafsirkan bacaan dari penyemprot yang menunjukkan kemungkinan masalah. Memasang pelindung ke helm membutuhkan keterampilan motorik yang mahir yang melibatkan koordinasi mata dan tangan. Saat karyawan belajar bagaimana melakukan pekerjaan yang berbeda, mereka dapat menutupi rekan kerja yang tidak hadir. Jika terjadi ketidakhadiran atau pergantian, Bellsport mendapat manfaat dari memiliki karyawan yang dilatih silang karena pergantian mereka lebih banyak mampu memenuhi jadwal produksi.
Program pembayaran yang berfokus pada orang yang menekankan keterampilan vertikal bekerja dengan baik di bidang manufaktur perusahaan yang mengatur alur kerja di sekitar tim kerja berkinerja tinggi di mana karyawannya diharapkan mempelajari tugas fungsional dan manajerial, misalnya penjadwalan kerja, penganggaran, dan kontrol kualitas. Ini berarti bahwa sekelompok karyawan bekerja sama untuk membuat dan menghasilkan suatu produk. Selanjutnya, ada reason to adopt person focused pay program. Yang pertama itu ada inovasi teknologi. Di era inovasi teknologi, beberapa keterampilan telah menjadi usang. Oleh karena itu, dibutuhkan keterampilan pekerja yang baru dan berbeda. Konsumen saat ini sering mengharapkan produk dan layanan yang disesuaikan aplikasi, dan karyawan harus memiliki keterampilan teknis yang memadai untuk menyesuaikan produk dan layanan untuk kebutuhan pelanggan, serta keterampilan interpersonal yang diperlukan untuk menentukan kebutuhan klien dan menangani layanan pelanggan. Yang kedua itu ada meningkatkan persaingan global. Sekarang, lebih dari sebelumnya, untuk mempertahankan keunggulan kompetitif, perusahaan harus menyediakan karyawan dengan keterampilan terdepan dan mendorong karyawan untuk menerapkan keterampilan mereka dengan cakap. Untuk membangun dan memelihara keunggulan kompetitif, perusahaan harus hati-hati dalam mempertimbangkan sistem pembayaran yang berfokus pada orang. Selanjutnya ada contrasting person focused pay with job based pay. Nah, yang pertama itu ada dengan pembayaran job based. Perusahaan menerapkan rencana pembayaran berbasis pekerjaan atau rencana pembayaran yang berfokus pada orang berdasarkan sangat berbeda prinsip dan tujuan dasar. Gaji berbasis pekerjaan ini memberikan kompensasi kepada karyawan untuk pekerjaan yang mereka lakukan saat ini, termasuk pembayaran senioritas, pembayaran prestasi, dan juga pembayaran intensif. Profesional sumber daya manusia menetapkan minimal dan jumlah gaji maksimum yang dapat diterima untuk setiap pekerjaan. Kompensasi berbasis pekerjaan untuk pekerjaan yang karyawan lakukan, KKSB membangun tingkat minimum dan maksimum pembayaran untuk setiap pekerjaan. Kemudian ada tabel percent focus and job based pay. Di sini ada sebuah perbandingan. Perbandingan di sini ada 3. Yang pertama itu ada fitur, berfokus pada orang, dan berbasis pekerjaan. Kalau penentuan tingkat gaji, dasar untuk penilaian pekerjaan, kemudian untuk berbasis pekerjaannya, dasar pasar untuk penilaian pekerjaan. Kemudian ada gaji pokok, diberikan pada seberapa banyak seorang karyawan atau pada tingkat keahlian. Kalau perbandingan berbasis pekerjaan diberikan atas nilai faktor kompensasi. Selanjutnya ada kenaikan gaji pokok, diberikan atas keuntungan karyawan di pengetahuan atau keterampilan. Kalau perbandingan berbasis pekerjaan diberikan pada pencapaian atas tujuan yang ditentukan pekerjaan. Lalu ada promosi pekerjaan, diberikan atas keterampilan karyawan dasar dan kemahiran pada pekerjaan sebelumnya. Kalau berbasis pekerjaan, diberikan pada senioritas atau melebihi standar prestasi kerja. Lalu ada keuntungan utama bagi karyawan, variasi dan pengayaan pekerjaan. Kalau dari berbasis pekerjaannya, lakukan pekerjaan dan terima bayaran untuk pekerjaan yang ditentukan. Terakhir, ada keuntungan utama bagi pemberi kerja, fleksibilitas penjadwalan kerja. Kalau untuk perbandingannya, berbasis pekerjaan, administrasi sistem pembayaran yang mudah. Di sini ada contoh kasus dari seorang pemungut tol. Mengumpulkan biaya tol untuk penggunaan jembatan, jalan raya, atau terowongan dengan kendaraan bermotor, atau ongkos untuk kendaraan dan penumpang kapal feri. Mengumpulkan uang dan memberi pelayanan kembalian, menerima tiket tol dan tarif yang dibeli sebelumnya. Pada akhir shift, menyeimbangkan uang tunai dan catatan uang serta tiket yang diterima. Mungkin menjual booklet pulang pergi dapat ditunjuk sesuai tempat kerja sebagai tugas jembatan tol atau layanan pemerintah, atau jenis tarif sebagai pemungut tarif kendaraan.
mungkin mengakui penumpang melalui pintu putar dan ditunjuk sebagai kolektor pintu putar, atau disebut juga transfer. Kasus di atas menjelaskan bahwa tugas yang dilakukan oleh operator pintu tol, yaitu di sini dia melakukan proses yang jelas. Yang jelas tidak akan sesuai dalam sistem pembayaran yang berfokus pada orang karena pekerjaan itu didefinisikan secara sempit dan keterampilannya sangat mendasar. Operator loket tol mungkin menguasai keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan setelah mengemban tanggung jawab mereka. Selanjutnya, ada advantage and disadvantage of person-focused pay program. Keunggulan person-focused pay, pertama, mereka dapat memberi karyawan judgment atau pengayaan pekerjaan, dan job security atau keamanan kerja. Pengayaan pekerjaan mengacu pada pendekatan desain pekerjaan yang menciptakan lingkungan kerja yang lebih memotivasi dan menarik secara intrinsik. Perusahaan dapat memperkaya pekerjaan dengan menggabungkan tugas-tugas yang dirancang secara sempit sehingga seorang karyawan bertanggung jawab untuk menghasilkan seluruh produk atau layanan. Kedua, person focused pay program menciptakan pekerjaan yang lebih fleksibel. Program ini dapat mempresentasikan job security untuk karyawan dengan lebih baik. Karyawan lebih termotivasi untuk melakukan pekerjaannya yang mengandung karakteristik inti yang tinggi, seperti yang pertama ada skill parity, yaitu derajat di mana pekerjaan membutuhkan orang yang mengerjakan tugas berbeda dan melibatkan penggunaan skill, bakat, dan kemampuan yang berbeda. Yang kedua ada text identity, yaitu derajat di mana memungkinkan seseorang menyelesaikan pekerjaan dari awal hingga akhir. Yang ketiga ada autonomy, yaitu derajat kebebasan dan diskresi karyawan, bagaimana menentukan pekerjaan mereka. Yang keempat itu ada feedback, yaitu derajat di mana karyawan atau pekerjaan tersedia dengan jelas dan direct information mengenai hasil pekerjaan dan performa. Keuntungan bagi manajer, yang pertama ada person focused pay program dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas pekerjaan karyawan. Karyawan yang berpartisipasi dalam person focused pay program biasanya menunjukkan level produktivitas yang lebih tinggi, karena karyawan yang tahu lebih banyak untuk proses mungkin dapat juga mengidentifikasi jalan pintas produksi yang menghasilkan peningkatan produktivitas. Yang kedua, person focused pay program dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas pekerjaan karyawan. Karyawan yang berpartisipasi dalam person focused pay program biasanya menunjukkan level produktivitas yang lebih tinggi karena karyawan tahu lebih banyak untuk proses, mungkin juga dapat mengidentifikasi jalan pintas produksi yang menghasilkan peningkatan produktivitas. Yang ketiga, menyediakan bagi perusahaan dengan fleksibilitas yang lebih besar dan dalam permintaan pertemuan staf sewaktu-waktu. Selanjutnya ada kelemahan dari person focused pay program. Yang pertama, manajer kekurangan utama dari sistem ini adalah hourly labor cost, training cost, dan overhead cost. Yang kedua, person focused pay system mungkin kurang baik dan dengan keberadaan incentive pay system. Saat person focused system dan incentive pay system dioperasikan bersamaan, karyawan mungkin tidak ingin mempelajari keahlian baru saat gaji temannya meningkat, dengan belajar keahlian baru yang kurang dibanding penghargaan insentif karyawan yang bisa didapatkan berbasis keahlian yang telah ada. Yang ketiga, aktifan person focused pay program. Sebagian besar dalam training program yang didesain dengan baik, disinilah banyak kepemilikan. Person focused pay sistem termasuk training program cost. Sistem penghargaan ini meningkat untuk karyawan yang telah menyelesaikan training dengan sukses. Yang keempat, perusahaan berjuang dengan menentukan nilai moneter dari keahlian dan pengetahuan karyawan. Survei kompensasi melaporkan bahwa nilai moneter dari keseluruhan pekerjaan dibanding keseluruhan keahlian individual. Sekian dari kelompok kami mengenai person focused pay. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan bisa diinfokan di WhatsApp group. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.